karakter yang dilihat, namanya sifat. Ini kadang-kadang nih di pengajian kurang dibahas tuntas terkadang, karena memang monoton sekali pembahasan ini, bikin si belajar jadi bosan. Iya. Saya belajar ini apa ya? Bener-bener bosan. Karena kitabnya tebel, satu huruf pembahasannya bisa 5 halaman, 10 halaman. Itu bikin bosan. Satu huruf. Ada namanya kitab Nihaya Qaulul Mufid. Masya Allah, udah tebel. Udah gitu tebel, sampai akhir kita udah hatam. Apa kata guru setelah hatam? Besok kita balik lagi dari awal. Berapa tahun lagi sih harus sama kayak gitu. Ternyata dia pengen kita benar-benar paham. Ya udah kita ikutin aja. Saya ikutin waktu itu. Hatam lagi itu kitab yang begitu tebel. Ya, karena kita jalanin kita nggak pikirin. Pokoknya kalau udah jalan kagak dipikirin, itu pasti jalan jauh. Tapi kalau dia jalan dia pikirin, dia jalan di situ-situ juga. Anak eder. Iya. Nah, sifat. Kalau udah sifat berarti persoalan bunyi karakter. Nah, kita lihat ke atas, asliyah atau lazimah. Ini karakter sifat pribadi huruf yang ada, yang nempel pada setiap pribadi huruf. Namanya sifat asliyah. Umum dipanggil juga sifat lazimah. Ini kalau karakter asli nggak bakalan berubah walaupun barisnya berubah. So, si, su, dia tetap sifat apa? Yang paling kelihatan sama kita, isti'la, ilqoba, hamas, rohawa. Nah, itu sifat son. Di antaranya so, si, su. Itu namanya sifat asliyah. Nah, sifat asliyah ini dibagi dua. Yang pertama, paling atas, di bawah skema sifat huruf tuh, tulisan bahasa Arab kotak, al-mutaqaddatu, artinya sifat yang berlawanan. Sifat berlawanan. Tarik panah ke kiri, mentok di pinggir, jahar, lawanan, hamas. Itu namanya sifat berlawanan. Jahar berlawanan dengan hamas. Huruf jahar sisa dari huruf hamas. Berapa jumlahnya? Kotak 19. Ya, karena kita menghitungnya, ingat, menghitung huruf hijaiyah ada dua pendapat, ada dua riwayatnya. Huruf hijaiyah ada jumlah 29 huruf, ada yang 28 huruf. Dua-duanya benar ini. Dua-duanya benar. Yang 28 keterangannya hamzah atau alif nggak ada beda. Ya, hamzah atau alif beda. Koma. Selang 29. Kita tulis 28 hamzah alif tidak ada beda. Yang ini membedakan hamzah dan alif masih basah. 29 alif ya alif berdiri sendiri, hamzah ya hamzah. Kalau yang 28 hamzah alif satu.
maka ditulislah hamzah. Tapi dalam praktek tetap hamzah ya hamzah, alif ya alif. Dalam hitungan aja deh. Nah, saya pakai yang ini. Yang ini namanya yang 29 mayoritas pendapat. Gitu. Di sini sebagian pendapat. Berarti kurang dari mayoritas, minoritas. Sebagian pendapat di sini dia mayoritas. Kita pakai yang paling banyak 29. Makanya saya tulis hamas hurufnya 10. Fahasahu syahsun sakat. Huruf yang punya karakter hamas desis ada 10. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Itu jumlah 10. Dari 29 dikurangi 10. Nah itu yang saya kotakin, jahar hurufnya 19. Sisa dari huruf hamas. Itu maksudnya. Kita nggak usah ngapalin semua. Ngapalin semua kan pusing, jadi 19 sama 10, yang 10 ini, yang 19. Udah kurangin aja. Berarti yang bukan huruf hamas pasti jahar. Jadi lebih menyingkat pemahaman. Sederhananya gitu. Karena jumlahnya banyak ya. Itu salah satu contoh untuk memahami ke bawah. Ya, ke bawah tuh. Yang saya nggak tercatat tuh dikasih syiddah. Bikin kotak aja di bawah syiddah 8. Di bawah syiddah 8 huruf. Apa syiddah? Ajid, qaf, tim, bakat. Tuh hurufnya di bawah. Di bawahnya. Ajid, qaf, tim, bakat. Ada berapa? 8. Apa di situ ajid, qaf, tim, bakat kalau kita sebut satu-satu hurufnya? Alif. Jangan alif, hamzah. Iya. Karena ada barisnya. Hamzah, jim, dal, qaf, qaf, ba, kaf, ta. Itu semuanya huruf yang berkarakter syiddah. Rokhawah sisanya berapa? 16. Kok 8 29 kurang 8 16, karena udah diambil 5 sama tengah tuh. Tawassut, sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Siapa hurufnya? Lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro. Jumlah berapa? 5. Berarti 8 tambah 5 13. 29 kurang 13 16. Maka huruf rokhawah jumlahnya 16. Sisa dari syiddah dan tawassut. Gitu caranya. Cara menghitung huruf yang berkarakter. Ketiga, isti'la. Hurufnya 7. Mana tuh yang di bawah kotaknya? Di dalam kotak khusa, lil, tin, til, kha, sod, dod, ghain, do, qaf, zo. Ada 7. 29 diambil 7. 22. 22 adalah sifat istifham. Ini udah ada semua ya, tinggal dipahami. Itbaq, hurufnya 4. Shad, qad, qa, qa. Kemudian sisanya infitah 25. Idlaq 6. Firra min lubin. Sisanya 23. Karena 6 tambah 23 29. Kita patokannya semua di 29. Kalau 28 tinggal kurangin 1. Bisa ngitung 28, bisa ngitung 29.
Tapi tadi saya bilang yang menyatakan jumlah huruf 29 itu paling populer dibanding 28. Namun prakteknya lebih banyak ke 28. Soal jumlah nggak apa-apa, 28-nya. Yang 28 benar, 29 benar. Sekarang kita maknakan. Yang berlawanan ini cara menghitung jumlahnya pada umumnya 10. Tadi tuh yang berlawanan 10 karena 5 lawan 5 walaupun ada sifat di pertengahan. Yang kedua dengan alasan 11 karena ada sifat pertengahan. Secara jumlah 11 tapi prakteknya 10. Yang menghitung jumlah berlawanan 10 karena prakteknya 10. Bagaimana cara prakteknya 10? Jadi gini, misalnya huruf kita keluarin satu nih, kita keluar. Kamu udah tahu tuh huruf-hurufnya, cara nyarinya. Ntar baru pengucapan. Seperti jim, ini udah patok jim. Coba urut dari atas. Jahar, syiddah. Jim ada di mana? Di Jahar. Jahar. Oh, jahar hamas. Ada di mana? Jahar. Berarti nggak masuk dalam kelompok hamas. Yang kedua, syiddah rohwa. Syiddah. Terus istighfar. Itbaq infitah. Infitah. Terus ismat. Tuh. Tadi kita nyebutnya lawanannya dia nih. Hamas, rohawa, istiqlal, itbaq, idlaq. Berapa lawannya? 5 kan? Ketemu 5. 5 tambah 5 10. Itu cara menghitung orang yang menyebalkan 10. Rohon apa namanya? Tawasud nggak ada. Nggak ada tawasud. Lawan ketemu lawan. Tapi nanti misalnya kalau kita keluarkan lam, tapi jumlahnya tetap 5. Lam. Apa lam? Jahar. Terus tawasud. Terus istifal. Terus infitah. Terus idlaq. Berapa? Tetap 5. Ini 5. Nggak ada yang 6 pada sifat berlawanan. Pasti dia. Ya. Nah itu konglomerat itu namanya. Lain lagi, sifat lazimah yang tidak berlawanan ada 7. Tuh di sini ada berapa? Tuh ada, lihat. Yang di bawah al-mutadada artinya ghairul mutadada, yang tidak berlawanan. 1 sofi, 2 muqalah, 3 lin, 4 taklif, 5 inhiraf, 6 tafashi, 7 istitolah. Bukan istatolah, istitolah. Salah baris ini. Istitolah. Berarti sifat, kalau diambil kesimpulan besok ditanya berapa jumlah sifat lazimah? Jawabannya berapa? 17. Karena yang disebut umum lazimah, enggak pakai berlawanan, enggak pakai tidak berlawanan. Dipahami? Berapa jumlah sifat lazimah? 17. 10 berlawanan, 7 tidak berlawanan. Jumlahnya 17.
Kalau ditanya gini, berapa sifat lazimah berlawanan? 10. Karena 5 lawan 5. Jelas ya pertanyaannya besok? Insya Allah. Gak apa-apa, kita lagi bikin kertas kita. Ini 10 yang berlawanan. Berapa jumlah sifat lazimah? 17. 17. Atau sebut lazimah atau asliyah 17. Kalau berapa sifat asliyah berlawanan? 10. Tidak berlawanan? 7. Ada kata lawan dan tidak lawan baru dipisah dia. Begitu kok. Nggak susah kalau teori mah. Justru yang praktek yang susah. Dia mah kalau teori itu memblok aja, blok ini, blok ini. Blokade. Iyalah. Wah, matematik mau lebih susah. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, apa itu sifat rokhawah? Apa itu sifat syiddah? Apa itu jahar? Nah, yuk kita pahamin, singkat aja, jangan panjang-panjang. Jahar, ini sifat karakter jahar itu bagaimana karakternya? Tertahan nafas. Jahar, tertahan nafas. Kalau hamas, udah lawannya. Tertahan, lawanannya apa? Tidak tertahan. Tidak tertahan. Atau berjalannya nafas. Mau berjalan, mau tidak tertahan, itu betul. Gak usah panjang-panjang. Syiddah, tertahan bunyi. Atau mau dibalik, bunyi tertahan. Silakan. Kita ambil lawannya, rokhawah, mengalir bunyi atau berjalan bunyi. Tawasud, sifat antara syiddah dan rokhawah. Nama lainnya tawasud adalah bainiyah. Itu aja. Tertahan, tidak tertahan. Kalau jahar yang tertahan, napas. Kalau syiddah yang tertahan, bunyi. Rokhawah berjalannya bunyi. Hamas berjalannya nabas. Dalam kurung gesis. Dan awas, jangan salah paham tuh, terbalik. Terbalik jadi salah semua. Kalau rokhawah berjalan. Rokhawah berjalannya bunyi. Ya mengalir. Ya, bahasa yang paling banyak dipakai mengalirnya bunyi. Tawasud, sifat antara syiddah dan rokhawah. Dia ada di pertengahan. Isti'la, terangkat pangkal lidah. Pangkal lidah itu mana? Posisi lidah untuk di makhraj dibagi pangkal, ujung, tengah, pinggir atau samping. Sampingnya kiri kanan.
samping kiri kanan, ujung lidah, tempat tumbuh lidah paling dalam namanya pangkal. Antara pangkal sama ujung ada tengah. Nah, sekarang kita lagi ngomongin yang keluarnya karakternya dari pangkal. Pangkal lidah, karakternya pangkal lidah. Siapa dia? Itu yang tadi 7. Khusso, doktim, teo, khoso, toko. Itu harus pelan-pelan tuh kalau berat, nggak bisa cepat. Khoso, toko, karena berat. Kalau yang ringan bisa cepat, abata saja. Kalau huruf yang berat nggak bisa. Khoso, toko. Mau dicepetin kayak abata saja nggak bisa. Kotok, susah, berat. Karena berat itu harus melalui proses sentuhan pangkal lidah. Khoso, kecuali orang yang sudah benar-benar pandai, ya, banyak tadarus, udah sering hatam, itu biasanya bisa cepat. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, dikasih lidah sama Allah, begitu luar biasa lembut, pandai baca Qur'annya, sampai-sampai dalam riwayat yang masyhur, Sayyidina Utsman sering menghatamkan dari selesai sholat maghrib sampainya waktu isya. 30 juz hatam. Saya tanya sama guru-guru yang udah pada belajar di Mekah lama, itu benar Ustaz? Ada yang doktor, profesor, saya tanya tuh yang ahli-ahli di bidang ini, ya riwayatnya masyhur seperti itu. Kalau Allah mau berkehendak, itu bisa saja hatam. Makanya dalam riwayat juga Utsman bin Affan, dia sholat witirnya 1 rakaat. Dia sholat witir dalam riwayat lebih banyak 1 rakaat. Walau dia sholat 1 rakaat, habis baca suratul Fatihah, hatam Quran. Hatam Quran. Walaupun 1 rakaat tapi berkualitas. Ya lucu. Kita di 30 yang terakhir lah. Ya. Lawanan istilah apa? Istighfar. Berarti pangkal lidahnya nggak naik. Apa maknanya? Pangkal lidah datar, lurus atau datar. Istighfar kan udah jadi bahasa Indonesia. Aspal. Kamu mau kemana? Kamu jalannya jangan jalan sini, no, jalan aspal. Dulu kan ini jalan aspal namanya nih depan. Tol juga asalnya dari tul. Banyakan lurusnya, nggak banyakan belok. Itu namanya jalan tol, lurus. Makanya nanti kalau naik mobil di sana tuh, di Saudi, dan umroh, kalau kita mau berhenti, ya kalau kita mau lurus, ya sawak. Sawak artinya supir. Ya sawak. Aratul. Udah lurus aja, jangan belok-belok, lurus aja. Aratul. Gitu. Jadi bahasa sehari-hari yang di sana buat kendaraan, ya kita hafalin. Sawak. Sawak artinya apa? Supir. Pengemudi. Ya. Kemudian itbak. Nah, pangkal lidah nempel ke langit atas. Nempel dia. Berarti kalau dia itbak udah pasti isti'la. Jadi ke isti'la dulu,
baru itbaq. Nah itbaqnya itu nempel. Nah sifat yang punya sifat itbaq udah pasti punya istilah, udah pasti itu. Tapi yang sifatnya istilah belum tentu punya itbaq. Maka berbeda huruf istilah dalam tujuannya dalam penyebutan ketebalannya. Istilah yang tidak punya itbaq, kho, ghain, qaf. Ini beda ini bunyinya sama so, do, go. Ini plus istilah plus itbaq. Istilah saja. Bunyi sekarang. Sui, wi, pi, wi, ri, ya. Ini harus benar-benar konsentrasi terhadap ini. Ya, ada yang melewat dulu. Monggo. Ini ibu udah dibilang ujian belum? Udah. Ya. Ujian sama. Ujian naik kelas. Nanti yang udah berhak bener dia ada di sini. Nanti dari sana yang belum pas dia tetap di sana dulu. Nah ini nanti dipilih lagi nih, ngumpul udah, nah nanti akan ada di Sabtu pagi. Iya pagi banget tuh. Sampai nggak? Iya, ya sebelum subuh jalan. Ya. Kan kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang berilmu dimudahkan masuk surga. Nih, kalau tiga ini yang tidak itbaq cukup khi, ri, jangan ui, jangan, nggak boleh lebih. Ri, cukup ri, yang nggak boleh ki. Nah, yang nggak boleh hi, gi, hi. Nggak boleh karena tidak nampak terdengar istilahnya. Khi, ri. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang empat ini istilah plus itbaq. Sli. Coba sama-sama. Sli, diulang. Diulang. Jangan ui, nggak boleh. Nanti ngambil sifat dari sini. Ulang. Ulang. Udah mantap dah. Lu rame-rame man. Rame-rame mantap. Makanya udah bacanya rame aja. Ulangannya rame-rame. Ya. Terakhir, idlaq isman. Berarti kalau sifat itbaq lawanannya infitah, berarti tidak menempel. Termasuk yang infitah adalah huruf kha, ghain dan qaf. Istilah infitah. Shad, dad, ta, za
isti'la, dan itbaq. Gitu. Itlaq. Apa itu itlaq? Mudah diucapkan. Lawannya mudah, berat. Berapa huruf isti'la? 6. Kenapa disebut mudah? Karena semuanya dari ujung. Fa, posisi ujung paling atas bibir bertemu ujung gigi seri atas. Fa, fi, fu. Jadi sangat ringan sekali ucapannya. Fa, fi, fu. Ya, bafa, fafa. Ro, ujung lidah dengan ujung ro. Ujung apa? Ujung lidah dengan bagian atas ujung langit-langit. Oh, jadi langit-langit atas, permukaannya aja. Oh, jadi jadi mim, ujung bibir bawah dan ujung bibir atas. Manimu. Enggak pakai mi, enggak. Manimu. Nun, ujung lidah. Lam, ujung lidah. Ba, sama dengan mim, ujung bibir bawah dan atas. Semuanya dari ujung, maka ucapannya ringan. Lawanannya berat, selain itu berat ucapannya, karena tidak dimulai dari ujung. Itu sifat yang berlawanan. Yang tidak berlawanan, so, zai, sin. Kenapa disebut sofir? Karena sautul bahaim, yang datang dari suara-suara binatang. Sofir artinya bersiul. Nah, dibagi oleh para ulama, sod itu karakter ada pada binatang unggas yang disebut dengan al-auz, angsa. Orang kampung bilang soang. Ya. Angsa yang lehernya panjang, angsa. Itu al-auz, itu adalah huruf shod. Angsa itu akrab dengan huruf shodnya. Zai, yang karakternya disama, yang biasa terjadi pada binatang disebut dengan apa? Kalau lebah, nahal. Nahal. Lebah, zai. Itu zai. Wasim, kal jarod, seperti belalang. Bukan ular, belalang. Tahu belalang? Kalau orang Betawi bilang balang, balang kayu. Ya. Kalau di Jawa itu yang dikonsumsi sama manusia warnanya coklat, agak sedikit panjang. Itu namanya belalang yang dimaksud huruf sin. Belalang yang dikonsumsi oleh manusia namanya al-jaradu, belalang kayu. Kalau di Jawa kan karena masih banyak pohon, banyak lahan terbuka, jadi dia banyak tuh. Kalau Jakarta pun udah nggak ada. Itu yang dimaksud dengan sin, maka disebut huruf ini sofir. Jadi sautul bahaim, ada keterkaitan dengan suara-suara binatang unggas. Itu ada 3, sod ke angsa, zai
kelebah, sin, belalai. Kalau orang udah paham, kut, bujat, nah, udah biasa itu kita udah kenal. Kalau kolak kubro, sugro, akbar itu udah melalui proses hukum. Ya baju di toko. Lim, fathah diikuti waw sukun, fathah diikuti ya sukun. Lim. Kalau ada sukun lagi setelah itu wakof namanya mad lim. Kalau wasol saja harful lim. Itu namanya karakter lembut. Jadi lim itu ucapan di dua huruf ini dengan berkarakter lembut. Ya. Takrir, getaran. N, huruf yang bergetar hanya ro, tidak ada huruf lam. Nggak ada, nggak bisa. Ya itu malah nambah bukannya bergetar. Jadi tawalud nanti melahirkan huruf baru. Inhirab, pindah makhraj. Mim fathah. Coba mim fathah, ma, nun fathah, na, ha fathah, ha, ro fathah. Nah itu namanya pindah. Nggak sama kan? Mustinya ra, nun fathah vokal a, nun fathah vokal a, jim fathah ja vokal a, ro fathah. Nah tidak sama. Itu namanya inhiraf. Berpindah bunyi. Ro. Lam juga sebetulnya sama, cuman yang paling menonjol dia pada lafaz jala. Allah, bukan Allah. Nggak boleh dibaca Allah. Ini kayaknya pusing juga nih. Ya, lanjut. Satu lagi tafashi, tebal. Desis yang tebal ada di posisi tengah, pori-pori